Nabi itu lembut, anak juga harus lembut mendidik anak. Ya Bu, jangan sampai anak itu dimaki-maki. Kau nih anak kurang ajar kau ya. Anak siapa kau ya? Dicubit sampai biru. Anak siapa ya? Anaknya. Siapa yang stres ini? Nah, kalau anak misalnya raportnya ada nilainya 3 merah, maka bangun dia, semangat, lembut. Maaf ya, rapotku cuma dapat 3 merah ya. Kenapa nak? Lihat merah. Lihat sama makmu. Mamanya langsung naik pitam. Kau sudah dileskan kemana-mana. Anak tetangga bisa juara, kau tidak bisa juara. Bodoh betul kau ini. Tidak jauh dari bapakmu kau. Loh, kalau bapaknya bodoh, kenapa ibunya mau sama bapaknya? Berarti sama-sama. Ibu bilang loh, bukan saya. Yang bagus itu lembut kayak bapaknya. Kenapa sih nak kamu dicubit mamamu? Ayah, jangan dipukul lagi aku ya. Kenapa? Maaf ayah, aku rapotku 3 yang merah. Coba lihat dulu, lihat ayah dulu. Lembut dia. Nggak apa-apa nak 3, dulu bapak 5. Tapi dikasih semangat. Nggak apa-apa nak, kau nanti pintar tahun depan ya. Asalkan kau nak belajar. Enak kan ngobrol itu kan. Kalau kita kan kadang-kadang mendidik anak itu, ya Allah, semua kebun binatang keluar. Makanya kita pun sebenarnya mendidik anak itu sudah salah. Maaf ya, tidak seperti Rasulullah. Rasulullah, ingat ya, Rasulullah kalau bikin anak itu mau berhubungan itu ada petunjuk Rasulullah. Coba ikuti Pak. Anak akan mudah dididik. Kata Pak RT. Oh, sakitnya hari Rabu, lahirnya hari Senin, masih lama. Nah ini, mendidik anak itu ya, nanti akhirnya gokelintalahum. Nah, melahirkan itu baca nih, la ilaha atau syahadat, asyhadu an la ilaha, tekan anak keluar, asyhadu an la ilaha, tekan, tidak keluar, illallah Muhammadur Rasulullah. Itu doanya. Ya Bu ya. Syahadat itu pintu. Kalau orang non muslim masuk Islam disebut muallaf. Ketika dia bersyahadat, pintu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hapus dosa-dosanya melalui pintu syahadat. Benar ya Ibu? Kalau mereka begitu caranya ya, insya Allah anak akan mudah dididik. Begitu lahir, mandikan dia, ajarkan, ikomatkan. Ini cerita Nabi. Baru susukanlah sebelah kanan, baru kiri. Nabi setelah disusukan ibunya seminggu, disusukan oleh orang pegunungan. Memang tradisi di Arab itu ada ibu-ibu memang cari penghasilannya nyusukan anak orang. Dilala, Halimatus Sakdia namanya. Berjejerlah ibu-ibu yang menyusukan. Wih, ganteng betul anak ini ya. Aku yang ini ya, aku yang nyusuin. Rebutan 11 orang. Aku ya, Nabi, enggak mau Nabi. Tiba gilirannya Halimatus Sakdia. Allah, kamu Halimah enggak bakalan mau dia. Tapi Halimatus Sakdia langsung angkat tangan Nabi begini, menunjukkan mau disusukan Halimatus Sakdia. Halimatus Sakdia itu yang kanan tidak pernah ada air susunya, menyusukan orang selalu kiri, banyak airnya. Disusukan Nabi sebelah kiri, Nabi menolak. Benar? Tidak mau. Akhirnya putar Nabi ke kanan, yang tidak pernah ada airnya. Begitu disusu Nabi, berkahnya, airnya pun banyak keluar tanpa makan daun katu. Pak RT, daun katu kan? Tidak makan daun katu. Artinya ibu nyusukan itu sebelah kanan. Apa doanya Pak Ustadz? Nah, doanya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Ada anak-anak kita batinnya jauh dari kita. Sekolah di Jawa, ada apa-apa tidak tahu kita. Ibu bapak ada juga, suami istri punya anak tapi batinnya jauh. Suaminya macam-macam tidak merasa, istri macam-macam tidak merasa. Suami STT selingkuh tipis-tipis tidak merasa. Suami istri S3 setiap Sabtu selingkuh tidak terasa.
Itu karena batin kita jauh. Anak sekarang ini jauh batinnya dari orang tua. Kenapa? Sunnah-sunnah Rasul nggak laksanakan. Maka susukan sebelah kanan. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Di mimnya itulah masukkan ke mulut anak. Ini mulut anak. Bismillahirrahmanirrahim. Di mimnya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Pak Ustadz di mimnya? Kan pertanyaan. Karena di pintu surga itu ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Adinda, ini bagus. Saya belum pernah melihat gapura ada tulisan Bismillah. Padahal di surga itu ada tulisan gapura masuk surga itu Bismillahirrahmanirrahim. Dari seluruh kalimat ba, sim, mim, ar-Rahman ada cahaya turun ke bawah. Dari ar-Rahman, dari mimnya turun cahaya hijau. Kalau ditanya orang kenapa di Madinah itu kuburan Nabi itu, kubah Nabi itu hijau, itu adalah simbol kedamaian, ketenangan. Iya Bu? Ibu, Ibu simbol apa? Warna simbol ketenangan Ibu apa Bu? Warna merah? 100.000? Nah, ini Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kalau anak menggigitnya, Ibu tidak boleh marah. Nabi bilang apa? Kalau menyusukan itu digigit, maka ucapkanlah tasbih di kupingnya. Kita yang salah itu apa? Digigit anak langsung dipencet, bisa-bisa Anda bisa bernapas. Ada anak muda putih, nak, dimarahin bapakmu loh. Macam lagi. Jangan ya, Nabi mengajarkan ini Bu, ya, baru dekat. Ini anak ya, Ibu biar dekat, biar anak Ibu nyuruhnya gampang. Ini Ibu lagi menyusukan, ini anak. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadnya ketemukan dengan jantung ibu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, napas ibu dengan napas anak satukan. Ulangi ya. Napas ibu dengan napas anak satukan, tapi jangan pakai baju ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sama jantungnya kan? Baru doain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Ya Allah, jadikan anak ini kalau laki-laki soleh, kalau perempuan solihah. Baru ini pegang ya. Nah, jadi anak soleh ya nak ya. Ini kita yang kurang sekarang. Ibu. Nah, makanya juga Ibu jangan ajari anak itu berbohong. Sekarang kan kita lihat ya, manusia itu suka berbohong. Betul? Sambo rekayasanya luar biasa. Benar ya? Lah iya, bahkan sampai tingkat menteri yakin dengan orasinya bahwa istrinya telah terjadi pelecehan seksual. Padahal itu rekayasa. Hoak, bohong. Maka anak-anak kita ini pun kadang-kadang kita yang ngajari bohong. Maka Bu, kalau minum air susu, kasih air susu benar ada airnya. Jangan dikasih empeng apa pong. Ada airnya enggak? Peng apa pong namanya? Peng. Ada airnya enggak? Begitu kasih peng, diam anak. Berarti ini kan enggak ada airnya, ngajari anak berbohong. Ibu pernah dibohongin suami? Pernah. Membohongi suami? Nah, ini yang Nabi yang kecil. Ini cara mendidiknya. Anak saya sudah saya coba, alhamdulillah enak betul ini. Benar, lihat apa kita. Nah, anak ini ingat, di Quran disebutkan anak yang lahir itu belum bisa melihat dan mendengar. Berselang kemudian kata Allah, kami berikan penglihatan dan pendengaran. Kapan itu? Pada saat ibu-ibu nipas 40 hari setelah melahirkan. Disitulah disempurnakan pendengaran, penglihatan. Kalau pendengaran, penglihatan masuk ke otak motorik. Disitulah kata Nabi, kalau maghrib itu anak pegang, baca Al-Quran maghrib itu.
Ya, pegang anak. Ya. Apa yang bisa dibaca? Yasin. Sekarang kan di HP itu download aja Al-Quran bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Usahanya maghrib paling tidak ya Bu, karena maghrib itu kata Nabi setannya banyak keluar. Pegang anak. Ya Bu. Kalau anak-anak itu kadang-kadang melihat begini, tengah-tengah malam, ibu baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 7 kali, sapukan ke muka anak, insya Allah tidak nangis. Itu ada kan anak sering nangis kan? Ada juga anak nangis kan? Nah karena itu ucapkan ini, baca maghrib. Nah kata Nabi lagi, tidurkan anak itu dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, lakukanlah kalau kasidah. Ini anak ya, anak mau tidur. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Di murinya ini Muhammad ibni Abdillah. Ya Thayyibah, ya dawal ayana ista'nali wal hawa nadana wal hawa nadana. Bagus. Ya Allah ya Rabb. Baguskan lagu nanti asrokan itu. Asrokan? Asrokan. Apa asrokannya Bu? Kalau berdiri tadi? Nah, sama anak gitu, asrokal ya. Ya Nabi salam boleh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Bagus. Yang salah di kampung saya, tidurkan anak lagu dangdut. Cubit-cubitan, oh, senggol-senggolan. Nah, mau dihitungkan anak cubit-cubitan di memorinya, nyubit-nyubit anak orang di sekolah. Karena jadi doa. Ada yang ngajak pacaran, anak masih umur 3 bulan masih merah, perempuan. Mari pacaran, sayangku. Gimana di memori anak pacaran masih kelas 2, kelas 3 SMP sudah pacaran? Salah siapa? Kita yang salah mendidik. Dan anak itu selalu ditekan terus, jangan. Maka berucaplah lemah lembut. Kemudian Nabi fa'fu anhum, Nabi itu pemaaf. Ya Bu ya. Kalau ada orang salah, maafkanlah dia. Kalau suami salah Bu, maafkan dia Bu ya. Maka Lesti itu pun memaafkan suaminya. Ya, gak apa-apa, biar aja mereka. Mudah-mudahan doa kita, rumah tangga mereka kembali rukun. Jadi pemaaf ya. Ya Bu. Maafkan kesalahan orang lain. Nabi, sunnah Nabi, tidak akan tidur Nabi itu malam sebelum memaafkan orang lain yang bersalah di siang hari ke Nabi. Di siang hari tadi dilempar kafir Quraisy muka Nabi, giginya patah, berdarah, biru, nyut-nyut. Tapi malam lagi Rasulullah, ya Allah, sakit dilempar mereka, tapi ya Allah, ku maafkan mereka sekalipun mereka tidak mau minta maaf. Masya Allah. Ya Bu, Ibu, maafkan Bu. Biasanya kalau musim caleg itu banyak apa? Banyak bohong-bohongnya. Ya Bu ya. Maaf ya, yang mau caleg ya. Itu banyak bumbunya. Nanti kalau saya jadi caleg lampu begini, di telepon jam 12, jam 3 malam diangkatnya. Jadi caleg, tidak lagi diangkatnya. Di telepon tidak lagi. Ya, maafkanlah dia, ya. Maafkan dia. Kenapa? Ibu-ibu sudah dikasihnya kerudung. Ya. Ibu kalau pilkada itu dikasih kerudung, tidak wajib mencoplosnya, Bu. Ya. Coploslah yang baik-baik saja. Ibu, jadilah pemaaf, ya. Apalagi Rasulullah itu
Rasulullah itu selalu bersyukur dan ikhlas. Ibu, ikhlaskah punya suami? Ridho? Alhamdulillah. Kalau ibu minta uang sama suami belanja, bilang apa? Pak minta duit pak, belanja, kan begitu? Suami ngasih pas 20.000, ibu bilang apa? Sifat Nabi itu selalu bersyukur dan ikhlas. Istri soleha itu kalau dikasih suami misalnya belanja 20.000, ikhlas, alhamdulillah, ikhlas. Baru setengah protes, ini aja kapan? Lembut kan? Pasti ditambah. Tapi kalau ibu kasar sama suami, ini suami ini dek 20.000, apa pak 20.000, bapak aja belanja. Maka rumah tangga kita hancur. Sehingga apa? Ibu tidak memaafkannya. Maafkan aja. Kalau mau suami cuma 20.000 dapatnya, ya sudah. Pak, maaf ya pak ya, 20.000 ini kubelanjakan sebisanya aja ya. Beli 1 kilo ikan teri, ya, 5.000. Udah dapat lagi. Sawi 12.000 sekarang ya, 14.000. Beli yang murah-murah aja, sedapatnya. Buat hidup ini nyaman, sekalipun perasaan kita tidak nyaman. Ingat ya, buat rumah tangga kita bahagia. Bahagia itu tidak harus punya mobil, bahagia itu tidak harus punya banyak uang. Banyak orang kaya punya mobil tapi rumahnya broken home, berantakan. Suami kemana, istri kemana, masa bodoh. Buatlah rumah tangga kita, lingkungan kita ini berkah. Saya yakin dan percaya, bukan karena ini saudara saya Nasution, tidak ada tingkat RT sehebat begini. Berkah ini namanya. Nabi itu mendengarkan ucapan kita tadi ke atas. Ya Allah ya Rabb, subhanallah. Ya, ibu jadi pemaaf. Andai kata yang dicintai itu diambil orang, misalnya seorang perempuan yang beriman bertakwa, suaminya kawin lagi, maka dia tidak akan galau segalanya. Ikhlas, ya Allah, ini pun terjadi karenamu ya Allah, atau mungkin aku yang kurang sama suamiku. Ibu ikhlas saja bu. Orang Banjar bilang beredaan. Ya kalau berelaan kan? Ya kalau dia tidak mau dengan ibu lagi, ibu introspeksi, apa aku yang kurang ya Allah? Apa umur kami ini yang jauh, umur kami yang jauh ini membuat suamiku kawin lagi lebih muda? Nabi kawin sama Siti Hadijah, umur Nabi 25 tahun, Hadijah 40 tahun, selisihnya 15 tahun. Tapi rukun. Kenapa? Dibangun cinta karena iman kepada Allah. Walaupun berbeda, akur dan cerai. Tidak seperti Musdalifah dengan Ibu pernah dibohongin suami? Ibu sebelah sini enggak nyaut dia, tidur kan? Ibu di belakang ibu, mana tangannya? Ibu di tengah ini, angkat tangan dulu bu. Ibu pernah dibohongin suami? Sering. Ibu pernah bohongin suami? Bodoh. Yang buat negara kita ini hancur, kenapa? Banyak pemimpin-pemimpin yang berbohong. Kemarin kita pengajian ya di tempatnya RT, Pak, saudaraku. Pengajian kita di situ ya, RT berapa? 4 ya. Tak bilang begini, ada orang PLN di sini, jelaskan ke saya dulu Pak. Saya beli token PLN 100.000. Kalau pakai pajak dia 10.000 masih dapat 90.000. Ini beli 100.000 dapatnya 64. 60. Nah, ini ada apa sebenarnya di situ? Ya. Kalau pemimpin itu zalim kepada rakyatnya, itulah akan hancur. Betul ya Bu? Kita sudah habis dari Covid, ekonomi begini marit,
BBM naik lagi. Padahal mereka bilang apa? Oh, ekonomi kita surplus. Kalau surplus kan berarti berhasil. Di sisi lain dia bilang APBN bengkak. Mana yang benar? Siapa yang berbohong kepada kita rakyat ini? Ibu kan yang memilih kan? Kalau saya kemarin itu, saya sudah pensiun dini ya. Kalau nanti 2004 saya sudah ikut nyoblos. Saya bertanggung jawab. Ini kalau dibohongin, ayo Allah ya Rabbi. Makanya di zaman Nabi ada raja pembohong kelas wahid. Terkenal di jazirah Arab itu, membohongi rakyatnya, menyakiti rakyatnya. Rakyatnya sengsara dibuatnya. Apa SMS, singkatan SMS itu Pak? SMS, senang melihat susah. Rakyatnya susah, dia senang. Ternyata masuk Islam. Begitu masuk Islam disyaratkan Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, Nabi sudah tahu ini pemimpin yang zolim, yang suka menyakiti rakyatnya. Ya, ini saya dengar tadi Adinda bikin posyandu dan lain-lain sudah 100 juta ya. Hah? Ya Allah, hebatnya ya. Lalu pemerintah kemana? Maaf ya Pak Lurah ya. Lalu, ada nyumbang juga. Loh, mestinya yang begini-begini pemerintah nyumbang dong buat paling tidak ada ininya ya. Jangan rakyat swadaya terus ya. Kalau kan RT ini makmur kan bagus, kan negara juga yang bagus ya. Luar biasa, sudah ratusan juta ya. Apalagi habis ini Pak Sukari ini soccer. Katanya lapangan bola futsal. Saya yakin percaya bisa. Amin. Amin. Ya, yakin dan percaya futsal bisa. Akan lahir nanti di RT 67 apa? 76 ini dan RT-RT yang sekitar ini akan sehat-sehat. Kenapa? Main futsal terus. Asalkan jangan bohong. Kemana? Pak, kemana Pak? Futsal. Padahal enggak. Futsal. Bener ya Pak RT ya? Bujur kalau. Nah, karena itu apa katanya raja ini ke Nabi? Ya Rasulullah, apakah saya sholat belum bisa sholat? Kata Nabi, kalau saya tanya jangan berbohong. Pulang ke rumah, ini pendidikan ya, jangan berbohong. Pulang ke rumah, mau tidur tidak bisa, dia mau berbohong rakyatnya. Aku nanti ditanya Muhammad Rasulullah, apa jawabku? Sampai pagi ngajak Rasul. Ya Rasulullah, Islam itu hebat, mengajari jujur. Saya ini ya Rasul pembohong. Tapi begitu kata Nabi, kalau ketemu Nabi jawab jangan berbohong. Saya tidak kuat ya Rasul. Ini akhirnya jadi pemimpin yang diberkahi Allah, rakyatnya makmur. Subhanallah. Jadi ibu-ibu ya, jangan suka bohong, jangan suka hoak. Perang dunia, perang salib pertamanya karena berita hoak. Perang dunia kedua juga berita hoak. Banyak hoak di mana-mana. Waktu Covid itu, apa dia bilang di medsos? Orang Indonesia tidak dibolehkan Arab Saudi naik haji karena orang Indonesia, pemerintah Indonesia berhutang. Padahal hoak. Ya Bu? Nah karena itu saudara-saudaraku, peringatan Maulid Nabi ini kita melihat sisi akhlak Nabi itu sampai Nabi jadi hebat. Nabi kekasih Allah karena Nabi hatinya bersih, pikiran bersih. Lalu bagaimana caranya biar bisa bersih? Wa dzakarallahu katsir, banyaklah berzikir, ingat Allah. Kita sampaikan Ibu ya. Ibu, tadi saya janji kalau suami itu macam-macam, tunggu dia tidur. Ya, ini tidur suami. Sudah. Direkam dulu kan. Direkam. Ini berlaku juga untuk ibu-ibu ya. Hah? Nah ini suami tidur dia, orang tidur itu kalau diajak dia pasti baik, benar. Saya dulu di batalion, ada anak buah ndak karuan. Ada orang minta bertanggung jawab, perempuan digebukin ndak ngaku. Saya suruh tidur, tidur kan, tidur. Begitu dia tidur, saya tanya, kamu yang hamili anak orang? Siap.
Di mana kau milih? Tanggal berapa? Ngomong. Itu hebatnya, orang tidur itu bisa diajak ngobrol. Nah suami itu bu ya, tapi tidak ada di sini maksudnya. Untuk ilmu aja. Ini suami tidur, begitu dia tidur benaran sudah ngorok, baru baca doa. Jangan ibu buru-buru, belum tidur suami, matanya merem, langsung oh, baca apa kamu? Jangan. Yakinkan dia tidur. Nah ini doanya. Suami tidur, baca bismillah 7 kali. Terus baru Rabbana hablana min azwajina 7 kali. Azwajina itu ya Allah jadikanlah suami istriku yang menyenangkan. Rabbana hablana min azwajina 7 kali di atasnya. Azwajina dari kepala ke dadanya. Azwajina 7 kali. Habis itu berdoa, ya Allah jadikan suamiku ini suami yang soleh, suamiku yang jujur. Ya bu ya. Lalu Pak jadi suami yang baik ya Pak ya. Kalau dia pelit, jangan pelit ya Pak. Sama orang lain kamu pemurah, masa sama aku pelit? Misalnya, baru doain situ. Ini kulit ibu, tempelkan ke kulitnya. Itu syaratnya, tempel kulitnya. Kulitnya itu asyhadu an la ilaha illallah. Baru di situ doakan suami lagi. Baru sambung. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah. Tuh satu. Oh iya kak. Udah rekam belum? Aman. Nah sekarang rekam lagi bagaimana membuat hati kita lembut, enak, nyaman. Berzikir wa dzakarullah katsir. Nah habis sholat ibu, habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru tangan kanan pegangkan ke bawah susu ibu, namanya hati. Nah, tuh ya, tundukkan kepala ibu bapak, baru baca bismillah 7 kali. Bismillah itu ke hati ibu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dah. Baru bersyahadat 7 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baru baca Fatihah sekali. Ibu, ke ruh kita. Baru baca apa lagi? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 7 kali. Baru terakhir, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak ila akhir. Ya, berdoa, ya Allah lembutkan hatiku, bersihkan hatiku ya Allah dosa-dosaku ya Allah. Bersihkan hatiku seperti hati dan pikir Rasulullah. Sudah, baru berzikir yang lain. Insya Allah, ya Bu Bapak, hati kita lembut. Ya Latif itu nama Allah yang maha halus, maha lembut. Subhanallah, ibu jadi pemarah, tidak jadi pemarahan lagi. Bapak serum temperamen, tidak lagi. Insya Allah, karena apa? Wa dzakarallaha katsir. Bapak Ibu hadirin berbahagia, Bapak Lurah dan teman-teman semua, khususnya Pak Sukardi, keluarga dan masyarakat, ini saja bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan tahun depan masih panjang umur, bisa peringatan Maulid Nabi. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Ibu sebelum berdoa jangan dia ambil dulu ya telur-telurnya. Setelah berdoa baru ya. Nanti diambil telurnya, bacakan selawat, dipimpin selawat ya, biar selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa dulu ya, doa dulu. Tolong doa dulu. Ini lagi berdoa. Tolong tenang, tenang. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo duduk dulu, berdoa dulu. Panitia boleh? Panitia dikondisikan, panitia. Mungkin disemprot pemadam kali ya.
Air ya, butuh air kayaknya. Ayo kita wakil aja. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'al rahmata wal maghfirah wasiha wa salamata wa afiyata wa barakata rizqina wa tawil umurana bi barikas salihin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, engkaulah Tuhan kami, kepadamu kami beribadah, kepadamu kami berpertolongan ya Allah. Pokokkan iman takwa kami kepadamu, pokokkan iman takwa orang tua kami, suami istri anak-anak kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan ya Allah ya Rabbana hikmah peringatan Maulid Nabi ini untuk meningkatkan iman takwa kami kepadamu ya Allah, untuk kami bisa mewarisi akhlak Nabi ya Allah, cinta kepada Rasul, mencintai Rasul, melaksanakan sunnah-sunnahnya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabbana ya bijma syailin, sehatkan kami, sehatkan orang tua kami, sehatkan suami istri anak-anak kami ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit kami ya bijma syailin. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah ya Rabbana, kabulkan hajat-hajat kami semua yang mendengarkan peringatan Maulid Nabi, yang hadir ataupun tidak hadir, yang membantu peringatan Maulid Nabi ya Allah. Tambahkan rezeki yang berlimpah halal kepada kami semua untuk beribadah kepadamu ya Allah, agar kami bisa naik haji dan umrah, menyenangkan kedua orang tua kami, menyenangkan suami istri anak-anak kami Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah ya Allah ya Rabbana tempat kami, RT kami ini RT Engkau yang Kau berkahi ya Allah. Jauhkan dari kami bala bencana ya Allah. Satukan hati kami dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan akhir kami husnul khatimah. Kalau sudah menghadap orang tua kami ya Allah, jadikan kuburnya nikmah marul tamir riyadil jinan. Ya Jal Jalali wal Ikram, ya Jal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadi wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapat barokah dan hidayah untuk seluruh warga Blok B. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini membawa barokah untuk kita semua. Amin. Saya MC Asik mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.